Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, untuk mengawali ibadah pagi kita, mari kita menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Yesus Sahabatku. 1, 2, 3. Yesuslah sahabatku yang paling setia, terbesar dan mulia dalam hatiku. Jiwaku merindukan Yesus juru selamat, bagai rusa merindukan air sungai. Bila duka dia hibur, susah pun dia tolong, semua kekhawatiranku ditanggungnya. Tuhan bintang fajar terang, bunga bakung indah, dialah yang terbesar dalam hatiku. Teman-teman, untuk mengawal ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sebelum kami berkumpul, hingga pada saat ini kami dapat berkumpul dalam ibadah ini, ya Tuhan Yesus. Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, kami akan memuji nama-Mu dan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru, kita naikkan satu pujian lagi yang berjudul Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Dapatkah ku meragukan kasih karunia-Nya? Dia berikan damai surgawi, karena imanku teguh. Apapun yang kan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Apapun yang kan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, ya Tuhan Yesus yang baik, kami telah memuji nama-Mu, ya Tuhan Yesus, melalui beberapa pujian yang telah kami naikkan. Kiranya puji-pujian itu dapat berkenan di hadapan Engkau, ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga akan membaca sebagian daripada firman-Mu, dan ya Tuhan Yesus memberkati hati dan pikiran kami agar hanya terfokus kepada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Sebesar apapun Tuhan sanggup meredakan. Ayat emasnya diambil dari Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Murid-murid Tuhan membayangkan bahwa perjalanan mereka ke seberang danau bersama Dia adalah perjalanan yang sangat menyenangkan, nyaman, dan aman. Tentu tidak terbesit sedikit pun bahwa perjalanan ini akan sulit karena Tuhan ada bersama dengan mereka.
Namun, apa yang terjadi? Markus 4 ayat 37. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Hidup dunia ini tak luput dari ombak, taufan, dan gelombang yang ganas. Semua bisa terjadi, datang kapan saja, tanpa bisa diprediksi. Namun, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Murid-murid tak menyangka perahu mereka diterjang taufan, angin topan, dan ombak besar, tapi mereka tetap luput dari petaka karena semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Sebesar apapun taufan dan badai mengamuk, semua tunduk pada otoritas Tuhan. Saat Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah," lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Markus 4 ayat 39. Sekalipun para murid adalah orang yang berpengalaman dalam hal melaut, mereka tak mampu mengatasi badai. Bukti bahwa kepintaran, kehebatan, kekuatan, dan pengalaman manusia pun tak bisa menolong. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan badai hidup ini. Pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Murid-murid selamat walau dalam amukan badai karena mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur di buritan dan meminta pertolongan kepadanya. Markus 4 ayat 38. Apapun yang kita alami, berserulah kepada Tuhan. Maka Ia akan menjawab kita, karena itu jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Doa kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, menenangkan amukan badai apa yang sedang menerpa hidup kita. Inti renungan pada pagi hari ini adalah, saat diserang badai, masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berserulah kepadanya. Dia sanggup memulihkan keadaan yang sedang kita alami, apapun itu. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena penyertaan Engkau dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami belajar ya Tuhan Yesus melalui renungan yang telah kami dengar bahwa seberapa berat pun masalah badai yang menerpa hidup kami hanya harus berseru kepada Engkau, hanya kepadamu saja kami dapat bersandar, meminta pertolongan, dan kami tak perlu khawatir sebab Engkau pasti akan menolong kami dan Engkau sanggup menolong segala permasalahan dan pergumulan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk masing-masing dari kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketilah kami, bimbinglah kami agar kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing, terutama kedua orang tua kami, kiranya Engkau berkenan menyertai mereka, panjangkanlah umur mereka dan berilah selalu mereka kesehatan dan kebahagiaan Tuhan. Kiranya keluarga kami hanya dalam lingkup tangan Tuhan saja yang menyertai dan memimpin keluarga kami. Tuhan yang baik, berkatilah juga kami dalam pendidikan kami sekarang sudah berada di jenjang SMA ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkannya ke dalam kuliah, kiranya Tuhan Yesus menyertai persiapan kami, segala langkah-langkah kami, kiranya Tuhan Yesus selalu berada di sisi kami, menyertai dan menuntun kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, dan juga selalu memuliakan nama Tuhan saja. Terus kami juga ingin berdoa untuk negara kami, negara Indonesia yang sekarang sedang terpapar virus corona ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu memberkati kami pribadi masing-masing di rumah kami agar dapat menjaga kesehatan dan juga kebersihan kami. Juga berkatilah para pemerintah yang mengatasi virus corona ini ya Tuhan Yesus, juga para dokter, kiranya tangan-tangan mereka Tuhan selalu sertai dan Tuhan selalu bekerja membantu mengatasi virus corona ini Tuhan Yesus. Berkatilah kami dalam pengalaman masing-masing agar kami selalu dalam keadaan yang sehat, sehingga saatnya nanti kalau kami bisa belajar tatap muka, kami dapat belajar dengan keadaan yang sehat dan sempurna ya Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, ampunilah segala dosa dan kesalahan telah kami buat, baik sengaja. Kami tahu bahwa kami bukan manusia yang betul-betul baik, tapi kami ingin berusaha menjadi orang yang baik lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan kebahagiaan, juga keharmonisan selalu dalam hidup kami. Sekiranya dalam masih sejahtera Tuhan selalu menyertai kami semua. Tuhan yang baik, doanya di semesta ini kami alaskan dengan doa yang Anak mengajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.